Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur hari ini masih diberi kekuatan, kesempatan, dan kesehatan untuk dapat menjalankan hari-hari penuh keberkahan dan amal kebaikan di bulan Ramadan yang suci ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kita semua, yang telah memberikan contoh beragam amal kebaikan yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita senantiasa dapat meniru dan menjalankannya. Sahabat MI Ummu Sobri, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan kultum tentang melatih anak-anak berpuasa. Bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan terhadap anak-anak dan bulan Ramadan. Mungkin ada sebagian besar orang tua yang beranggapan bahwa anak-anak belum memiliki kewajiban untuk berpuasa, sehingga tidak perlu tergesa-gesa bagi mereka untuk mengajarkan anak mereka berpuasa hingga waktunya tiba atau sampai pada mereka balik. Alasan ini memang terlihat benar pada satu sisi, karena tidak ada kewajiban beribadah apapun, begitu pula puasa Ramadan kepada mereka yang belum balik atau kepada mereka yang masih kecil. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Yang pertama, orang gila yang hilang akalnya sampai ia sadar kembali. Yang kedua, orang tidur sampai ia bangun. Dan yang ketiga, anak kecil sampai ia balik. Lalu apakah kemudian kita berdiam diri tidak melatih anak-anak kita berpuasa sejak dini? Tidak, tentu saja tidak. Ibadah dijalankan dengan ringan karena adanya latihan dan pembiasaan. Jika tidak dibiasakan sejak dini untuk berpuasa, maka penundaan dari tahun ke tahun hanya akan mengakibatkan kesulitan yang bertambah-tambah. Pepatah hikmah mengatakan dengan indahnya, mendidik anak kecil sama dengan mengukir di atas batu. Susah memang, tetapi memungkinkan untuk dilakukan. Sahabat MI Ummu Sobri, rasa-rasanya tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa anak kecil belum memiliki kewajiban untuk berpuasa. Tetapi kita sebagai orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengajarkan dan melatih anak kita berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tarim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setiap orang tua yang mentadaburi dan memahami ayat tersebut tentu akan tergerak hatinya dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan dan melatih anak-anak mereka berpuasa sejak masih kecil. Kita juga mempunyai contoh teladan dari Rasulullah yang mulia, bukan hanya dalam masalah ibadah, bahkan dalam masalah etika dan akhlak pun beliau telah mengajarkan kepada anak-anak beliau sejak dini, tanpa memandang usia, balik atau tidaknya mereka. Dalam suatu kesempatan makan bersama anak kecil, beliau pernah mengajarkan kepada seorang anak tentang adab makan. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang lebih dekat terlebih dahulu. Hadis tersebut menunjukkan bagaimana pentingnya mengajarkan kebaikan sejak dini. Sahabat MI Ummu Sobri, lalu bagaimana cara melatih anak-anak kita berpuasa? Ada 4 cara yang perlu kita cermati untuk melatih dan memberikan pemahaman kepada anak-anak kita untuk berpuasa sejak masih kecil. Semoga kita senantiasa dapat menjalaninya dengan baik dan istiqomah.
Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya berpuasa kepada seorang anak. Sungguh anak kecil yang berusia 7 tahun atau kurang atau bahkan lebih tentu sudah dapat diajak berdialog dan berkomunikasi. Semakin ia mengetahui alasan dan pentingnya berpuasa, maka akan semakin mudah ia menjalankannya. Anak-anak kita pun akan mudah untuk menjalankan ibadah puasa jika mereka mengetahui apa yang mereka lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang kedua, memberikan motivasi kepada anak kita saat berpuasa. Motivasi di sini memanglah sangat unik jika terkait dengan anak-anak. Kebiasaan yang berlaku di sekitar kita adalah memberikan hadiah kepada anak yang dapat menuntaskan ibadah puasanya. Maka jumlah hadiah disesuaikan dengan jumlah hari mereka berpuasa. Kebiasaan ini tidak sepenuhnya salah. Namun motivasi di sini tidak harus berupa barang dan materi yang itu saja. Mungkin saja kita bisa mengarahkan ke hadiah yang lebih baik dari itu semua. Misalnya seorang anak yang berpuasa diberikan hadiah uang untuk bersedekah atau diberikan hadiah uang untuk dibelikan buku bacaan. Jadi pada satu sisi kita memotivasi anak kita berpuasa, di sisi lain kita juga mengarahkan kemana sebaiknya hadiah itu digunakan. Ini hanya sekedar contoh ringan. Saya yakin ayah dan bunda di rumah sahabat MI Ummu Sabri lebih tahu hadiah yang terbaik bagi anak-anak mereka. Langkah yang ketiga, persiapan puasa yang matang. Anak-anak kita dalam masa pertumbuhan yang sensitif, mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup. Jangan jadikan puasa menjadi hal yang dapat membuat mereka kekurangan gizi dan menjadi lemah. Karenanya para orang tua harus berlaku serius untuk mempersiapkan hidangan sahur bagi anak-anak mereka. Pastikan bahwa anak-anak kita akan mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik, karena kita telah menghidangkan modal yang cukup saat mereka sahur dan berbuka. Pastikan bahwa anak-anak kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik, karena kita telah menghidangkan modal yang cukup saat mereka sahur dan berbuka. Langkah yang terakhir, langkah yang keempat. Tentu saja kita harus meyakini pentingnya bertahap dalam latihan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduannya saat memerintahkan kita untuk mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, "Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya saat usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Maka hendaknya latihan puasa kepada anak-anak kita dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun yang ditargetkan ada peningkatan. Karenanya memulai sejak usia dini merupakan salah satu langkah sukses untuk menuju tahapan-tahapan ibadah yang lainnya. Demikianlah kultum yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.